Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya akan coba meresume apa yang telah saya dapatkan dari mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan. Dan terakhir dibahas itu mengenai bab 3, yaitu mengenai perbarengan atau gabungan tindak pidana. Dalam bahasa Belandanya ini disebut samenloop, dalam bahasa Latinnya disebut concursus. Dan saya akan membahas secara khusus mengenai concursus realis yang ada ketentuannya di dalam pasal 65 beserta dengan contohnya. Saya akan gambarkan dulu secara umum mengenai concursus. Jadi, concursus ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah concursus murni dan yang kedua adalah concursus yang tidak murni. Concursus murni ini yaitu concursus idealis yang pertama, kemudian yang kedua adalah concursus realis. Apa yang dimaksud dengan concursus idealis? Yaitu satu orang dengan satu perbuatan pidana kemudian mengakibatkan beberapa peraturan pidana dilanggar, dan ini ketentuannya ada di dalam pasal 63. Kemudian, yang concursus realis ini adalah satu orang dengan beberapa perbuatan pidana kemudian mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Dan ini ketentuannya ada di dalam pasal 65 KUHP. Kemudian, concursus yang tidak murni ini adalah perbuatan berlanjut atau yang kita kenal dengan istilah Vorgesetzte handling yang ada ketentuannya dalam pasal 64 KUHP. Nah, tapi malam hari ini saya akan coba membahas mengenai concursus realis. Nah, concursus realis ini dibagi menjadi 3, yaitu concursus realis kejahatan dengan kejahatan. Yang kedua adalah concursus realis kejahatan dengan pelanggaran, dan yang ketiga adalah concursus realis pelanggaran dengan pelanggaran. Nah, saya akan coba ke concursus realis kejahatan dengan kejahatan. Baik, di sini saya akan coba membacakan pasal 65 terlebih dahulu. Pasal 65 ayat 1 ini dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana. Kemudian ayat 2 mengatakan maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambahkan sepertiga. Nah, di sini ada concursus realis ini berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis. Jadi di sini adalah concursus realis kejahatan dengan kejahatan. Dan di sini ada dua contoh dari concursus realis kejahatan dengan kejahatan. Nah, di sini ada satu orang yang melakukan tindak pidana, kemudian diancam dengan pidana yang pertama adalah kita katakan di sini 4 tahun. Ini hanya mempermudah saja untuk kita memahami. Dan kemudian yang kedua adalah 5 tahun dan yang ketiga adalah 9 tahun. Jadi di sini ada pidana pokok yang sejenis, yaitu penjara yang pertama 4 tahun, kedua 5 tahun, dan yang ketiga adalah 9 tahun. Nah, kita ibaratkan ini 1/3 dan ini hasilnya. Nah, kita lihat di sini ancaman pidana pokok yang terberatnya adalah 9 tahun. Maka yang 9 tahun ini ditambahkan dengan 1/3. Nah, 9 ditambahkan dengan 1/3 itu hasilnya adalah 12 tahun. Dan apabila kita bandingkan dengan
4 tahun ditambah 5 tahun ditambah 9 tahun itu adalah 18 tahun. Maka hakim akan menjatuhkan hukuman yang 12 tahun penjara. Kemudian di sini ada contoh lain, yaitu seseorang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana. Di sini dia melakukan 2 kejahatan. Yang pertama adalah 2 tahun dan yang kedua ancamannya adalah 9 tahun. Nah, ini kita ibaratkan dengan 1/3. Yang 9 ini ditambahkan dulu dengan 1/3, maka hasilnya adalah 12 tahun. Tapi 12 tahun ini ternyata lebih lama dibandingkan dengan yang 2 tahun ditambahkan dengan 9 tahun, maka hasilnya adalah 11 tahun. Dalam hal ini, hakim boleh menambahkan antara yang 2 tahun dengan yang 9 tahun, maka hakim akan menjatuhkan hukuman yang 11 tahun. Karena syaratnya itu tadi. Jadi, ketentuan maksimumnya ini tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah dengan 1/3-nya. Nah,